untuk menarik. Baik Pak, sudah. Baik, nah sudah Pak, sudah. Baik, kita mulai ya Pak ya. Pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, memang judulnya kan ujian komprehensif ya Pak ya. Tapi kami akan menanyakan saja hal-hal terkait dengan pengalaman Bapak ketika mengikuti program PPD ini dari awal hingga mungkin sekitar hari ke-30-an ya Pak ya, hampir ke hari ke-40-an. Mungkin ada banyak pengalaman Bapak dan itu mungkin kami akan menjalani seperti itu. Pertama-tama Pak, Bapak dalam kondisi siap ya, sehat ya? Sehat Ya Pak. Pak ya. Untuk yang pertama Pak, perkenalkan saya Pak Iwan sebagai penguji 1, Pak Ridwan Syah ini sebagai penguji 2. Namun status penguji 1 dan penguji 2 ini sama ya Pak ya, hanya nanti berkenaan dengan masalah pengisian saja. Sekarang saya mohon Pak Hondat ya untuk memperkenalkan diri, mungkin dari mana, mengajar di mana, asalnya dari mana ya, kemudian berapa tahun Bapak mengajar dan semacam itu. Silakan Pak Hondat, silakan. Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Honrat Tangan. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Sorong, Provinsi Papua Barat. Saya mengajar kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun Pak. Kemudian saya berasal dari Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah. Gitu. Bapak dulu S1-nya dari mana Pak Hondat, kalau boleh tahu? Iya Pak, kurang jelas. S1-nya Bapak dari mana dulu Pak? Saya S1-nya di Universitas Victory Sorong Pak di sini. Oh, dari Sorong juga. Iya. Gitu. Jadi memang sudah lama di Papua Pak ya. Kurang lebih 12 tahun Pak. Sudah cukup lama. Baik Pak ya, kami akan kalau saya boleh tambahan bertanya Pak, bagaimana kondisi di tempat mengajar Pak Hondat? Apakah listrik masuk, internet masuk, sarana prasarananya bagaimana Pak untuk sebagai latar belakangnya? Baik Pak, kalau di tempat saya mengajar kebetulan di tengah kota, jadi listrik lumayan normal, kecuali ada sekali-sekali ya mungkin pemeliharaan jaringan baru padam, kemudian jaringan juga stabil. Untuk kalau di menggunakan internet ya menggunakan data internet Pak. Kalau untuk Ya. WiFi, untuk fasilitas WiFi hanya untuk di lab-lab komputer yang dapat. Oh gitu ya. Tapi secara umum, Pak ya, kalau dalam proses pembelajaran dimungkinkan ya Pak ya, adanya internet dan lain sebagainya Pak ya di sekolah ya. Iya Pak, bisa ada. Ya, Kalau walaupun internet normal Pak. baik. Baik Pak, kami akan melakukan pendalaman Pak ya. Pak tenang saja karena ini hanya pengalaman Bapak. Jadi kalau Bapak mengikuti kegiatan ini Pak ya, pasti Bapak memulai dari identifikasi masalah Pak ya. Nah, Iya Pak, dari tolong, LK Saltik 1. ya, tolong jelaskan kepada kami Pak, Bapak kan menemukan masalah ya, akhirnya mengkerucutkan masalah ini menjadi 4 Pak ya. Iya Pak, 4. 4 masalah ya, betul. Nah, tolong ceritakan kepada kami Pak, apa kira-kira keempat akar masalah yang Bapak pilih ya. Selanjutnya apa solusi yang Bapak pilih Pak? Ya. Nah, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Berdasarkan mulai dari awal dari LKTIK 1 yaitu identifikasi masalah, baik mulai dari pedagogi literasi numerasi, kemudian dari kesulitan belajar siswa, kemudian yang ketiga adalah hubungan komunikasi dengan orang tua, yang keempat tentang pembelajaran inovatif, kemudian yang kelima tentang pembelajaran berbasis hoax dan miskonsepsi, kemudian yang terakhir tentang penggunaan teknologi. Nah, di
terkait di bagian pertama yaitu pedagog literasi, saya ambil di sini masalah yang paling sangat relevan yaitu adanya siswa memiliki minat belajar rendah. Nah, dari akar masalah saya berdasarkan bimbingan dari dosen, kemudian dari guru guru pamong, bagaimana cara untuk mengambil akar masalah, akan diajarkan melalui mind mapping. Maka akar penyebab masalah di sini tadi dari adanya siswa memiliki minat belajar rendah karena pembelajaran di kelas masih monoton, Pak. Hanya semua berdasarkan guru, tidak mengaktifkan pembelajaran yang aktif bagi peserta didik. Artinya tidak, pembelajaran bukan student center tetapi teacher center. Kemudian bagian yang kedua yang saya pilih adalah mengenai kesulitan belajar siswa. Di sini dari kesulitan belajar siswa saya ambil adalah siswa kurang memahami materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, di sini mengapa tidak memahami materi pembelajaran yang sedang berlangsung? Karena siswa dalam pembelajaran yang sering saya perhatikan, kemudian dari pengalaman saya adalah pada saat pembelajaran berlangsung, siswa bermain, Pak. Sering mengobrol pada saat pembelajaran, sehingga pada saat materi yang sudah diterapkan, mereka tidak memahami materi yang sedang berlangsung. Kemudian yang bagian yang ketiga adalah membangun hubungan komunikasi dengan orang tua. Maka di sini jujur selama ini nanti saya belajar PPG ini baru saya paham bahwa kekurangan saya sangat banyak dari segi pembelajaran. Contohnya hubungan komunikasi dengan orang tua. Saya pikir hubungan komunikasi orang tua selama ini tidak terlalu penting. Ternyata dari ikut PPG ini ternyata hal itu sangat penting sekali untuk bagaimana kerjasama antara guru dan orang tua di rumah. Nah, sehingga masalahnya adalah komunikasi guru dan orang tua masih kurang, sehingga mengakibatkan siswa sering tidak ada perubahan. Contohnya siswa jarang masuk dalam pembelajaran. Kemudian selama ini yang saya terapkan hanya menasihati siswa tapi tidak memberitahukan kepada orang tua. Kemudian juga pada saat penerimaan panggilan orang tua, jarang juga saya panggil, tapi sekali-sekali saya panggil, tapi orang tua tidak datang. Tidak ada informasi, kenapa tidak datang, tidak informasi. Nah, itulah saya katakan tadi, hubungan komunikasi masih kurang. Kemudian yang kelima, materi terkait literasi numerasi. Nah, di sini saya ambil tentang pembelajaran berbasis HOTS. Nah, di sini memang saya belum paham selama ini pentingnya penerapan pembelajaran berbasis HOTS. Berarti sehingga selama ini yang saya gunakan belum menerapkan pembelajaran berbasis HOTS karena belum menyadari pentingnya pembelajaran berbasis HOTS untuk melatih kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian yang bagian keenam, pemanfaatan teknologi juga jujur saya dalam pembelajaran saya belum mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi. Contoh dalam hal pembelajaran saya jarang menggunakan contoh media PowerPoint untuk menerapkan pembelajaran saya, sehingga banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Contoh siswa tidak terlalu tertarik pada pembelajaran. Kemudian dari keenam itu maka saya pilih dari keempatnya, yaitu contoh dalam literasi numerasi, maka saya pilih adalah masalah yang terpilih adalah adanya siswa memiliki minat belajar rendah. Akar penyebab masalahnya adalah materi pembelajaran guru masih monoton. Kemudian yang bagian kedua, guru belum melakukan pembelajaran inovatif karena selama ini penyebab akar masalahnya adalah guru belum menyadari pentingnya pembelajaran yang inovatif. Kemudian guru belum memahami pembelajaran inovatif yang bagaimana. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis HOTS, yaitu proses pembelajaran di kelas belum menerapkan pembelajaran berbasis HOTS karena hanya berupa transfer pengetahuan, yaitu teacher center. Kemudian yang keempat, guru tidak menyesuaikan dan memanfaatkan media teknologi pada pembelajaran. Ini juga sama,
karena belum menyadari pentingnya pembelajaran yang berbasis teknologi dalam pembelajaran. Begitu Pak. Ya, cukup Pak. Ya, kalau terkait dengan apa analisis ya Pak ya, analisis akar masalah, kemudian solusi yang dipilih. Kalau Bapak benar mengerjakan kan berarti ada proses wawancara Pak ya, Iya, dan iya Pak, ada dari proses wawancara. wawancara dan ada juga yang dari literatur Pak ya, Ya, dari artikel atau literatur. ya. Apakah Bapak mempunyai pengalaman Pak mungkin ketika wawancara menghasilkan eh, saran solusi yang berbeda ketika membaca buku referensi mempunyai saran solusi yang berbeda begitu Pak? Bapak punya pengalaman begitu? Dan apa kalau punya perbedaan, punya pengalaman perbedaan, kira-kira bagaimana cara Bapak menangani uh, perbedaan yang Bapak dapatkan ketika menganalisis suatu akar permasalahan, Pak? Ya, silakan, Pak. Baik Pak, dari pengalaman saya kemarin tentang akar masalah yang saya dapatkan, kemudian mencari eksplorasi alternatif solusi, baik dari literatur jurnal, literatur buku, dan wawancara baik kepala sekolah, guru, kemudian teman sejawat, dan pakar. Jujur, yang saya lakukan supaya mempersempit apa yang saya maksud bisa saya dapatkan, saya langsung kerucutkan. Contohnya, pembelajaran yang monoton yang saya terapkan saya cari dari kajian literatur, kemudian disesuaikan dengan wawancara. Jadi sebelumnya saya sudah cari kajian literatur, Pak. Kemudian sebelum wawancara, saya sudah cari kajian literatur, buku, jurnal. Setelah itu saya mana yang relevan yang untuk solusi yang saya ambil baru saya tawarkan kepada kepala sekolah. Contohnya dari akar masalah saya guru belum pembelajaran yang aktif bagi peserta didik, maka karena saya cari dulu melalui kajian literatur, jurnal, buku, maka saya perlihatkan, Bapak bagaimana jika saya untuk mengatasi masalah saya pembelajaran yang di kelas masih monoton, maka saya menggunakan model model PBL, kemudian inquiry atau yang lain, maka saya langsung kunci bagaimana saya jika menggunakan PBL. Nah, di sini jawaban kepala sekolah adalah harus guru harus menerapkan pembelajaran yang aktif. Sehingga contohnya yang tadi saya gunakan untuk mengatasi masalah siswa belum menerapkan pembelajaran, guru belum menerapkan pembelajaran yang aktif bagi peserta didik, maka dapat apa yang saya maksud, berarti contoh saya menggunakan problem based learning untuk mengaktifkan kemampuan peserta didik, jawaban kepala sekolah, contoh dan guru kebanyakan bahwa harus menerapkan pembelajaran yang aktif bagi peserta didik sehingga mengatasi masalah dari siswa tidak minat dalam pembelajaran. Itu Pak. Jadi saya sudah apa yang saya maksud saya sudah tetapkan Pak. Cuma saya minta pendapatnya saja. Nah, cuma yang Begitu, masalahnya Pak. di bagian pengawas, Pak. Pengawas sama dosen, nah ini yang masalah yang beda-beda, Pak. Kalau misalnya ada saran, misalnya saran A dan saran B yang berbeda, Pak ya, kebetulan saran A dan B itu bisa Bapak lakukan, misalnya begitu, ya, misalnya. Satu nanti ke depannya misalnya ada permasalahan seperti itu atau di PPG kemarin ada permasalahan seperti itu. Kira-kira apa yang Bapak lakukan jika ada saran yang berbeda, semuanya bisa dilakukan? Pak, indikator apa yang bisa digunakan di mana Bapak bisa memilih sesuatu yang terbaik untuk peserta didik, Pak? Baik, Pak. Jika ada contoh misalnya ada perbedaan dari kepala sekolah dan guru, namun saya saya ambil dari mana hasil wawancara saya dari guru, Pak. Karena kalau dari guru berarti karena sama-sama memiliki pengalaman yang sama. Daripada contoh Oke. misalnya dari kepala sekolah ada perbedaan, jadi saya ambil mana yang
hasil wawancara saya dari guru, Pak. Jadi kalau menurut saya betul Pak, Bapak perlu memetakan ya keadaan siswa, keadaan peserta didik, keadaan sarana prasarana Pak ya, apakah cocok tidak ya. Tapi kalau kedua-duanya cocok, saya menyarankan Bapak memilih yang paling inovatif Pak. Jadi sebagai guru, kalau memilih yang inovatif berarti Bapak mempunyai keinginan untuk profesional ya, semakin meningkatkan pengetahuan dan keprofesionalan Bapak. Mungkin Baik, begitu Pak ya yang saya sarankan ya ke depannya ya. baik, Pak. Mungkin Pak Ridwan ada pendalaman lain lagi Pak. Pak, silakan. Ya, Pak. Pak Ridwan ya. Ya. Bagaimana caranya Bapak tahu itu masalah, bahwa itu masalah? Baik, Pak. Dari contoh dari tadi mulai pengalaman dari perkuliahan PPG, banyak sekali tentang diajarkan tentang contoh di LKTIK 1 identifikasi masalah. Nah, di sini juga saya perhatikan dari pengalaman saya mengajar kurang lebih 3 tahun. Nah, masalah contoh tadi yang saya sudah terapkan adanya siswa memiliki minat belajar rendah. Saya perhatikan karena kenapa memiliki minat belajar rendah? Karena pembelajaran yang dilakukan guru masih monoton. Kemudian siswa juga contoh pembelajaran siswa memiliki minat belajar rendah dari analis identifikasi masalah. Contoh siswa pada saat pembelajaran bermain. Kemudian siswa pada saat pembelajaran tidak fokus pada pembelajaran. Sehingga hal ini yang mengakibatkan sampai banyak kesulitan siswa. Contoh sehingga mengakibatkan dari tidak minatnya belajar siswa sehingga siswa memiliki kemampuan daya serap rendah pada pembelajaran. Itu Pak. Kan begini pertanyaannya. Kan Bapak bilang tadi itu siswa banyak bermain, ya tak? Iya Pak. Apalagi tadi itu kurang paham materi. Iya, kurang Itu paham materi. itu gurunya siapa? Kebetulan tidak semua, tapi yang saya dari semua siswa, cuma di sini saya tulis adanya siswa. Berarti siswa ada yang paham dan ada juga yang kesulitan, Pak. Tidak semua yang tidak Enggak, yang main-main itu. Enggak, Ya, yang punya masalah itu siapa? Bapak atau guru yang lain? saya, Pak. Oh, Saya Pak. terus Bapak kenapa Bapak angkat masalah itu? Karena Baik, karena itu yang mengakibatkan dari pelajaran saya adanya siswa yang tidak paham tentang pembelajaran karena itu. Contoh tadi pembelajaran di kelas berlangsung siswa bermain. enggak, Sehingga, apa yang Bapak lakukan sampai dia bermain? nah ini karena tadi yang selama ini saya jujur Pak, belum tentang cara-cara pembelajaran, saya belum terlalu paham karena selama ini yang saya lakukan, yang penting saya sudah transfer pengetahuan saya, apa yang saya mampu saya berikan. Kemudian jika ada siswa yang contoh bermain, saya tegur memang Pak, tapi ada juga walaupun ditegur, tetap tidak kebiasaannya tetap ulang lagi. Setelah ditegur, ulang lagi Pak. Terus solusinya apa? Nah, solusinya karena saya perhatikan dari pengalaman selama ikut kuliah PPG ini, contoh akar masalahnya karena pembelajaran saya masih monoton sehingga siswa cepat merasa bosan. Nah, di sini saya perhatikan karena pembelajaran monoton, kemudian dari LK 1.1 sampai 2.2, maka saya temukan kenapa saya punya pembelajaran monoton, karena selama ini pembelajaran saya hanya contoh materi, hanya bersumber dari buku, hanya sebatas menjelaskan, siswa tidak melihat secara visual apa yang dimaksud. Sehingga itu Jadi Bapak bikin apa kegiatannya nanti nih? Kalau nanti PPL. kalau saya dari penentuan solusi yang saya ambil berdasarkan kajian literatur, baik dari buku. Enggak, apa yang Bapak
pilihannya apa? Pilihannya fokus ke Bapak yang pilih apa? Bapak pilih apa? Pilihannya saya menggunakan model PowerPoint dan model pembelajaran PBL, Pak. Problem Based Learning. Supaya Bapak enggak pernah pakai PowerPoint. selama ini pakai, Pak, tapi tidak terlalu mengoptimalkan. Kadang pakai, kadang tidak, Pak. Materinya apa? Materi yang saya bawakan tentang basis data. Contoh nanti pada saat nanti praktek baru saya gunakan PowerPoint. Kalau di pembelajaran di kelas tidak, hanya sebatas penjelasan biasa. Saya pikir itu cukup, Pak Iwan. Mungkin kita masuk ke berikutnya ya Pak Undrat ya. Ya. Pak Undrat, saya kira sekarang ini Pak Undrat punya 4 RPP Pak ya. Iya Pak. Masing-masing ya pertemuan. Silakan Bapak memilih RPP mana Pak yang bisa Bapak tampilkan. Mungkin RPP yang terbaik, yang lengkap mungkin. Silakan Pak. Baik Pak. Dari sebelumnya saya pilih RPP di aksi yang pertama. Kebetulan yang kemarin sudah dilakukan peer teaching. Baik Pak, saya sharing. Ya, sudah muncul Pak. Baik. Jadi ini untuk SMK Pak ya, kelas 11 Pak ya. Kelas 11 Pak. Baik, ini pertemuan 1 dan 2 Pak ya. Iya Pak, ini pertemuan 1 dan 2. Tapi cuma saya di sini judulnya saya tulis 1 dan 2, tapi di kegiatannya nanti masing-masing Pak. Nanti ada RPP yang 2-nya juga ada Pak, RPP-nya. Oh, jadi ini RPP yang berbeda Pak ya nanti ya. Pertemuan 1 berbeda RPP-nya ya Pak ya. Kalau begitu saya menyarankan Pak pertemuan, kalau di sini ditulis pertemuan ke-1 Pak ya. Kemudian yang berikutnya bisa ditulis pertemuan kedua begitu ya Pak ya. Baik. Mungkin turun lagi Pak, turun lagi. Mungkin saya ingin ini Pak ya. Ini ke kompetensi dasar. Untuk pertemuan 1 ini yang mana Pak nanti Pak? Yang ini Bapak pertemuan 1 ini yang saya kasih tebal Pak. 3.4.1 dan 3.4.2. Ya. Kalau kompetensi dasarnya ini C2 Pak ya, memahami Pak ya? Iya Pak, memahami perintah kelompok, memahami kelompok perintah yang termasuk DDL, DML, dan DCL. Kemudian kalau indikator ya, untuk indikator pencapaian kompetensi ini C4 Pak ya? C4. Nah, kalau saya ini kalau yang keterampilan 4.4 ini berarti pertemuan yang kedua nanti Pak. Nanti iya Pak, yang bagian 4.4 dan 4.4.1 yang untuk pertemuan kedua. Jadi kalau saya sekilas Pak ya, apa yang Bapak buat ini menurut saya kurang benar Pak, karena begini, kompetensi dasarnya kan C2 ya, maka indikatornya itu tidak boleh lebih dari C2 Pak, begitu. Jadi kalau kurang juga tidak boleh. Kalau kurang itu artinya ada misalnya Bapak berjalan dari sini dari tempat Bapak ke Jawa misalnya begitu. Kalau baru sampai Sulawesi itu kan berarti belum cukup. Makanya kalau kurang dari C2 juga tidak boleh. Tetapi kalau lebih dari C2, Bapak harus mengadakan analisis kurikulum ya, sehingga kompetensi dasar ini harus diubah begitu. Jadi menurut saya ya, penulisan indikator Bapak ini masih salah Pak ya, masih salah karena Bapak ini melebihi begitu. Jadi kalau melebihi ini harus ada analisis kurikulum lagi. Nah, itu Pak ya, ini secara umum. Mungkin ke bawah lagi Pak, ke tujuan pembelajaran. Ke bawah lagi ke C Pak, tujuan pembelajaran. Ya, oke. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan ini, ini pendekatannya saintifik Pak ya. Saintifik Pak. Saintifik, PBL, peserta didik, oke. Menganalisis ini dengan baik, menganalisis, oke. Jadi ini tujuan Bapak 3, berarti yang di atas 3 betul ya Pak ya,
indikatornya ada 3 Pak ya. Iya Pak. Ya, saya kira ini kalau tujuan pembelajaran. Oh iya Pak, ada yang sedikit kurang Pak di tujuan pembelajaran nomor ketiga Pak. Itu degree-nya belum ada Pak ya. Iya Pak, tadi. Di tujuan pembelajaran Pak, yang nomor ketiga. Oh, nomor ketiga, membuat daftar kelompok perintah dan basis data. Ya, degree-nya belum ada, misalnya dengan baik, dengan tepat, gitu ya, belum Oh ada iya Pak iya. ya. Saya lupa Nah, Pak, karena di yang di ininya ada dengan baik dan ya, teliti. yang 1 dan 2 itu ada, tapi yang Iya ketiga iya. belum ada Pak ya. Iya Pak. Kita menganut konsep ABCD, gitu. Baik, baik Pak. Baik. Mungkin nanti di indikatornya ya, Bapak mungkin akan bisa perbaiki. Baik Pak, mungkin ke bawah lagi Pak, ke bawah lagi. Oke. Oh ini ya, ini ya pendekatannya saintifik, model model pertemuan 1 dan 2-nya menggunakan PBL baik, metodenya ceramah, tanya jawab dan diskusi. Nah, baik Pak. Bapak pernah dengar tentang HOT Pak? Apa itu yang dimaksud dengan HOT Pak? Saya kebetulan Pak, nanti selama ini saya belum paham tentang HOTS, tapi nanti di kuliah PPG ini baru saya paham tentang apa itu HOTS Pak. Sehingga tadi sesuai dengan masalah-masalah saya tadi, guru belum menerapkan pembelajaran HOTS karena belum paham. Nah, di sini baru saya mengetahui apa itu pembelajaran berbasis HOTS karena untuk melatih siswa untuk berpikir tinggi, kemudian melatih siswa untuk menganalisa dan kreatif, Pak. Kalau PPACK Pak, TIPEK Pak, PPACK Bapak, PPACK Pak. TIPEK di sini tentang teknologi pedagogik konten dan knowledge, yaitu pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi. Nah, di sini juga baru saya paham seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pendekatan pembelajaran dengan pendekatan TIPEK itu sangat penting supaya untuk menarik minat belajar siswa karena siswa bisa melihat secara langsung apa yang mereka sedang pelajari. Contoh nanti di yang saya gunakan baru saya akan mengoptimalkan pembelajaran berbasis TIPEK, Pak. Contoh dalam setiap pembelajaran harus adanya pembelajaran PowerPoint yang bisa dimasukkan tentang video-video pembelajaran supaya materi yang saya sampaikan bisa benar-benar bisa dipahami oleh siswa, kemudian siswa juga bisa menyimak pelajaran dengan tidak cepat bosan, kemudian siswa juga bisa mengeksplorasi sendiri tentang mencari pelajaran yang sesuai dengan yang sedang dipelajari, Pak. Nah, Pak. Jadi Bapak betul ya, komponen TIPEK itu ada 3. Yang pertama adalah mengandung teknologi, ya, kemudian dibalut dalam teori-teori pedagogik ya Pak ya. Kemudian yang ketiga di situ Bapak membawakan konten atau ilmu pengetahuan begitu. Baik Pak, Bapak menggunakan pendekatan saintifik ya. Apakah sintak-sintak dari saintifik ini sudah jelas ya ada di dalam skenario RPP Bapak, Pak? Jadi Baik, kalau saintifik ini skenario-nya bagian bawah Pak, tahapan karena dari pengetahuan saya tentang saintifik adalah siswa diajar untuk saling berkolaborasi, kemudian mencoba, kemudian bisa mengolah informasi. Ada di bawah tentang tugas-tugas yang saya berikan, siswa dilatih untuk mencari, mengeksplorasi tentang tugas. Di sini Pak ada saya punya tugas nanti. Jadi apa dapat sintaknya saintifik itu apa saja Pak sesuai dengan RPP Bapak?
Nah, di sini sintaksnya yang pertama saya di atas ada tugas, kemudian yang kedua saya membagi siswa untuk belajar secara kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian siswa diajak untuk menyelidiki atau mencari sumber referensi. Di sini di fase ketiga, pembimbingan dan investigasi. Kemudian yang keempat, penyajian hasil atau masing-masing kelompok menyelesaikan tugas berikan serta masing-masing kelompok menyimpulkan dengan mempresentasikan hasil mereka, Pak. Kemudian sampai di fase 5, mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu mempresentasikan diskusi secara runtun, kemudian secara kelompok menyimpulkan dan kelompok lain menanggapi. Saintifik itu bukan pendekatan, Pak ya? Pendekatan atau model, Pak, kalau saintifik itu? Coba Bapak ke atas. Modelnya apa? Kemudian pendekatannya apa? Kemudian strateginya apa? Mungkin Bapak ke atas lagi, Pak. Ya, terus ke atas sebelum sintaks-sintaksnya, Pak. Terus lagi, Pak. Ya, terus lagi, Pak. Terus ke atas lagi, Pak, ke atas lagi. Ya. Terus, nah ini ya. Oh ya, jadi modelnya Bapak kan PBL, Pak ya? Ya, Pak. Oh, modelnya PBL, Ya, pendekatannya pendekatan itu saintifik. saintifik, Pak. Ya, jadi modelnya itu PBL ya. PBL itu apa, Pak? PBL, problem based learning, Pak. Oh, ya. Baru pendekatannya itu saintifik, Pak ya. Ya, Pak. Kemudian metode strateginya itu Metode ceramah. ceramah dan diskusi. Jangan dibulak-balik, Pak ya, karena sebetulnya itu sesuatu hal yang berbeda. Mungkin Pak Ridwan ada pendalaman, Pak? Atau saya melanjutkan lagi? Ya, oke. Oke. Bapak kan pakai PBL, Iya, ya, Pak. untuk apa namanya, pertemuan 1 dan 2. Ya, begitu maksudnya itu yang di sini. Pertemuan Sebenarnya 1. Pak, saya salah ini. Sebenarnya ini pertemuan 1 saja, Pak. Nanti pertemuan 2 nanti sudah di PJBL, Pak. Karena ini untuk yang pertemuan 1 hanya pengetahuan, kemudian pertemuan kedua yang sudah mulai demonstrasi, Pak, untuk memberikan contoh tentang pembuatan basis data. Tapi kalau di bawahnya itu pertemuan 1 dan pertemuan 2 di RPP-nya turun-turun ya? Turun lagi. Oh iya, ini tugas yang pengetahuan. Ya, di bawahnya itu ada pertemuan 2. Di sini pertemuan 2, Pak, ini. Mengajarkan Ya. peserta untuk praktek, Pak. Sudah PJBL, Pak. Memang PJBL itu pasti praktek ya? Karena kalau PJBL berarti sudah menjurus tentang menghasilkan produk, Pak. Coba turun-turun ke bawah. Sedikit saja. Oh, sudah. Nah, Bapak itu bukan membuat produk, itu baru nomor 2 peserta didik dilatih untuk menggunakan perintah. Ya, dilatih untuk menggunakan perintah artinya dia sudah mulai masuk di produknya, Pak. Tentang Produk apa? bagaimana pembuatan basis data, kemudian pembuatan tabel bagaimana, kemudian bagaimana untuk mengisi tabel yang sudah dibuat. Enggak, begini Pak. Itu PJBL pas cocok hanya PJBL yang cocok untuk praktek.
Karena dari Apakah PBL tidak cocok untuk praktek? kalau PBL dari pemahaman saya Pak, kalau kurang hanya untuk mencari pemahaman atau pemecahan masalah untuk contoh perintah untuk mengetahui contoh kelompok perintah dalam basis data apa saja. Contoh berarti ada DDL, DML, mereka mengetahui apa itu DDL, kemudian perintah kelompok perintahnya apa saja. Contoh DDL berarti create, kemudian membuat, kemudian menghapus, kemudian alter untuk mengubah data. Nah, ini sebelum sebatas pengetahuan tentang praktiknya Pak, hanya untuk sebatas kelompok-kelompoknya Pak. Kalau pertanyaannya saya bilang, bagaimana masalahnya supaya bisa kita gunakan perintah ini buat database? Baik Pak, contoh misalnya perintah Apakah itu masuk PBL atau PJBL? kalau sudah didemonstrasikan berarti sudah masuk PJBL Pak. Haruskah? Kalau menurut pemahaman saya begitu Pak. Tidak harus. Sebetulnya biar PBL, kalau saya kan masalahnya itu biar itu masalahnya kan problem. Kalau kalimat tanyanya yang dirubah, bagaimana membuat database dengan menggunakan perintah ini, itu kan masalah juga, itu bukan project. Itu project bagi saya, itu project misalnya di akhir pertemuan tentang database, saya bilang tolong buatkan database lengkap yang berisi tentang ini, tampilannya seperti ini. Nah, itu project. Kalau cuma Bapak bilang dilatih untuk menggunakan, itu belum project, Pak. Kalau saya. Bapak SMK ya? Iya Pak. Ya. Begitu maksudnya. Project itu dari nol sampai ada produk akhirnya. Begitu. Terus kalau berkaitan dengan pertanyaannya Pak Iwan, host-nya yang mana ini, Pak? Host, nah di sini kalau sudah host di sini contoh di pertemuan 1, di sini siswa. Nah, di sini juga termasuk host Pak. Apa itu query yang masuk DCL? Nah, di sini juga harus siswa harus contoh dalam penggunaan DCL, perintah DCL contoh insert untuk mengisi data yang ada di tabel yang sudah dibuat. Berarti insert into siswa, misalnya membuat tabel siswa, berarti mengisi tabel siswa. Nah, di sini juga harus ada perintah-perintah Pak yang tidak boleh salah penggunaannya. Sehingga termasuk host Pak, karena salah penggunaan kurang masukkan koma, maka basis datanya tidak akan jadi Pak. Contoh penggunaan misalnya yang seharusnya integer tapi dimasukkan varchar, ya pada saat kita mengisi yang integer dimasukkan yang data varchar, maka tidak akan jadi, sehingga termasuk host Pak. Oke. Kan Bapak bilang sebelumnya ini bahwa nanti ini Bapak selain PowerPoint pakai apa tadi? Video pembelajaran Pak. Nah, pertanyaan saya, video pembelajaran tentang basis data itu apa? Nah, Apa yang Bapak mau tampilkan di sini? Baik Pak, terima kasih. Kalau video pembelajaran, contoh misalnya pembuatan DCL, berarti saya akan menampilkan tentang khusus video tentang menjelaskan tentang cara pembuatan mengisi tabel di khusus perintah DCL Pak. Apa saja perintah-perintah DCL, kemudian apa saja perintah DML, apa saja perintah TCL, sambil video yang menjurus tentang penjelasan yang benar-benar real untuk dipakai Pak. Terus maksudnya haruskah? Tidak cukup dengan PowerPoint? Kalau PowerPoint kan video bisa dimasukkan Pak, sekaligus Ya, materi. maksud saya beda, misalnya bagaimana ilustrasinya pengiriman data dari satu komputer ke komputer lain.
itu kan kita tidak bisa simulasikan ya. Itu Iya, kan Pak. bisa di video, ada video kan, jadi ada ilustrasinya. Nah, itu kita cuma bisa kirim data seolah-olah pakai perintah apa, baru nanti kelihatan di komputer sana sudah sampai. Jadi kan kita butuh video untuk mengilustrasikan, oh begini prinsip kerjanya. Tapi kalau cuma menjelaskan begini kan cukup Anda jelaskan saja kan. Dan Anda langsung tes apa yang mau diketik nanti di sini kan sudah cukup maksudnya. Kalau pakai video pembelajaran kayak bukannya itu sama saja. Itu maksudku, tidak nilai lebihnya itu video pembelajaran di ini, di materi ini. Di materi lain itu pasti penting sekali. Misalnya tentang jaringan komputer, prinsip kerjanya bagaimana. Itu kan kita tidak bisa jelaskan, kan abstrak. Jadi perlu ilustrasi. Kalau ini kan bisa lakukan langsung. Baik, Pak. Saya mungkin menanggapi sedikit. Tujuan saya masukkan video pembelajaran supaya pada saat saya memberikan contoh, siswa sudah lebih dahulu sudah mulai paham, Pak. Sehingga tidak kesulitan untuk pemberian contoh, siswa sudah mulai ada pemahaman walaupun hanya sedikit, mereka sudah dapat, Pak. Ya, sudah. Gitu. Terus ini kan basis data kan? Iya, Pak. Pakai apa? MySQL. Iya, Pak, pakai MySQL. Contoh yang saya terapkan di sini, saya menggunakan exam, kemudian dijalankan kemudian untuk pembuatan basis datanya di command prompt, Pak. Kalau biasa pembuatan basis data yang mudah kan di PHP MyAdmin itu mudah, Pak, tidak terlalu susah, tapi di sini saya untuk melatih siswa bagaimana menggunakan pembuatan basis data di perintah sistem operasi misalnya CLI, Pak. Contoh semua mengandung perintah-perintah. Kalau di localhost PHP admin kan sudah ada tulisannya pembuatan basis data, tinggal klik basis data muncul, tinggal ketik namanya. Kalau di CLI kan siswa diajar untuk memang menganalisis untuk pembuatan basis data sampai harus teliti. Tidak boleh tanda koma, titik koma tidak boleh ditinggalkan. Kalau di localhost PHP admin itu agak mudah, Pak. Tinggal tulis masukkan saja apa contoh pembuatan basis data, tinggal tulis saja basis data apa, misalnya pembuatan basis data sekolah, tinggal tulis sekolah. Kemudian langsung create, langsung tersimpan. Kemudian pengisian basis data tinggal masukkan insert saja langsung jadi, Pak. Kalau di CLI memang harus membutuhkan pengamatan, kemudian membutuhkan kehati-hatian untuk pembuatan basis data, tabel, dan pengisiannya, Pak. Ini di sekolah banyak komputer ya? Untuk komputer hanya ada di lab, Pak. Iya, berapa? Khusus di jurusan RPL, di sekolah kami, jumlah siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 ada 6 siswa, ada 6 rombel, satu misalnya kelas 10 dua Komputernya berapa? rombel, Komputernya jumlah komputernya ada 40. bagus semua. Untuk komputer normal, Pak. Jadi semua bisa pakai. Semua bisa pakai per kelas, karena di kelas itu satu siswa di dalam misalnya di kelas 10 siswa jumlahnya ada yang 30, ada yang 34. Jadi untuk masuk pas, Pak. Oke. Saya pikir itu dulu, Pak Iwan. Saya ingin lihat contoh soal-soalnya, Pak, ketika Bapak memberikan nilai ke siswa, Pak. Masuknya di mana, Pak? Di instrumen penilaian, Pak. Ya, silahkan, Pak. Mungkin bisa ditampilkan, Pak, seperti apa kira-kira? Kalau kebetulan ada saya sambung, Pak, kalau di instrumen penilaian. Ya. Bisakah Bapak tampilkan? Di bagian bawah, Pak. Ya. Silahkan, Pak. Oh ya,
Mungkin di medianya dulu Pak, mungkin ke atas Pak, sekalian saya tadi melihat. Ke atas lagi Pak, terkait dengan medianya Pak. Dengan link-linknya tadi Pak, ini link apa Pak? Coba ke atas lagi Pak. Ini link daftar pustaka, Pak. Ya, oh coba lagi ke atas lagi, betul. Kalau medianya apakah di link di YouTube atau apa Pak? Bukan, atau mengambil dari YouTube? Ya, ini Ini. mengambil dari YouTube tentang Kalau ya situs internetnya begitu ya. Kalau saran saya begini Pak, untuk penulisannya ya. Kalau YouTube ini Bapak screenshot dulu tampilan awalnya Pak ya. oh iya Pak, Kemudian ya. baru link, begitu Pak ya. Iya Pak, Begitu makasih Pak. juga ya, terutama di link YouTube itu, yang situs internet juga tidak apa-apa kalau seperti itu. Jadi tampilan awalnya apa, di screenshot ya, kemudian di apa, linknya di mana. Baik Pak. Ke bawah Pak, terkait dengan soal-soal Pak barangkali. Tadi ke bawah lagi. Ya. Ini soal pretest dengan posttest Pak, saya gabung di sini. Ya. Untuk Pilihan pilihan Pak. ganda. Iya. Ya. Ya. Contoh soalnya seperti apa Pak? Saya boleh lihat? Kamu boleh lihat Pak? Iya Pak, di bawah. Untuk contoh soalnya Pak. Ini Pak, contoh soalnya. Yang pertama Pak ya, dari contoh soal ini Bapak salah ya. Karena apa? Bahwa SLTA Pak ya, SMA, SMK itu harus 5 alternatif jawaban Pak. Oh iya Pak, ya. Kalau A, B, C, D itu hanya untuk SD dan SMP ya. Tapi kalau SLTA dan perkuliahan itu 5 alternatif jawaban. Nanti ditambah lagi Pak ya. Kemudian begini, yang nomor 1 ini ya, yang ini Bapak selain itu juga salah juga karena ini tidak homogen. Artinya begini Pak, yang A ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya banyak Pak ya. Tetapi yang D ini hanya singkat begitu. Jadi bagaimana diusahakan A, B, C, D, E itu panjangnya itu hampir sama Pak. Oh Walaupun iya Pak. tidak sama tapi Iya Pak, terima yang kasih. ke bawah lagi Pak, ke bawah lagi. Jadi soalnya salah Pak ya, karena Ya. hanya ada alternatif jawaban. Ya betul Pak, mungkin ke bawah lagi. Oh cukup Pak? Oh ya, masih ada lagi Pak ya? 5 Pak, 5. Oh 5, baik. Terus ini nilainya tadi bagaimana Pak? Untuk nilainya tadi masing-masingnya berapa tadi Pak Ini untuk Pak, rubriknya? di bagian bawah Pak, Oh di ya, oh ya. untuk Bagaimana satu. rubrikasinya? Tahu. Oh ya. Oh ini ya Pak ya. Oh, Satu ya. poin, satu nomor Pak, 20 poin karena 5 soal pilihan ganda. Ya. Oh ya, baik. Ya sebetulnya bisa Pak ya, tapi gampangannya begini Pak ya. Ya. Baik Pak, mungkin itu saran-saran saya. Mungkin untuk rencana aksi cukup Pak? Ya. Kan ya? Baik. Nggak ada soal esainya itu. Saya ada Pak di LKPD Pak. Kalau ini untuk posttest dan pretest Pak. Yes. Oh, ada Pak ya? Ya, Coba lihat, ya coba lihat, perlihatkan saja. baik Pak. Diperlihatkan Pak. Ya Pak, saya share ini. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, kalau ke depan mungkin Bapak bisa masukkan di slide itu Pak ya, apa? Ya share screen-nya, jadi Bapak klik di slide nanti akan berubah. Saya close dulu yang lain dulu Pak. Minta maaf terlambat. Ya, Ya, bilang silakan Pak. saja apa pertanyaannya.
Untuk Ya, pertanyaan sama Pak kalau yang di RPP tadi Pak. oh, ya. Maaf saya Pak, terlambat ini. Sepertinya sudah dibuka tapi dia tidak aktif di. Begitu. Ya. Screen-nya yang di-share. Ya. Bisa Pak Undar? Bisa Pak, sementara proses Pak. Apa itu literasi numerasi, Pak? Sambil loading. Baik Pak, literasi ini kemampuan siswa untuk memahami. Contoh membaca. Di sini juga saya paparkan di LK 1.1 bahwa masalahnya siswa jarang memanfaatkan perpustakaan sekolah. Pada saat saya mengeksplorasi, contoh mengecek ke perpustakaan, contoh di siswa di SMK 1, dia jumlah secara keseluruhan 2.000-an lebih siswa, dan terbukti setiap hari di catatan tidak sampai 100 siswa Pak yang mengunjungi perpustakaan. Nah, ini sambil kita kasih loading ya. Saya cerita ini karena menunggu Anda loading. Ya Pak, ya. Jangan mau cerita saja baru Anda loading. Saya sementara buka Pak ini. Enggak, saya tanya cuma literasi numerasi itu apa? Kalau literasi berarti kemampuan untuk pemahaman materi Pak. Literasi baik untuk pemahaman tentang materi, baik pemahaman tentang masalah, kemudian contoh di basis data siswa sering kesulitan untuk pemahaman simbol Pak. Simbol contoh penggunaan titik koma, berpembuatan basis data, mereka sering abaikan. Sehingga basis data yang mereka buat tidak berhasil. Ya, coba kasih lihat dulu ini. Ini Pak, yang esai Pak. Terus kan ini pertanyaannya apa ya? Nah, 2 juga apa? Ya, nomor 3 ini nomor 1 apa? Nomor 2 itu apa? Nomor 3 cuma 2 ya? 3 Pak, 4 Pak. Yang nomor 3 pertanyaannya apa? Pakai kata apa juga? Iya sama Pak. Cuma nomor 4. Apa? Kita tahu itu apa ya, kalau ditanya apa berarti dijawab, jawabannya nanti itu keluarnya mesti dijawab siswa itu apa? Di sini siswa akan menjawab apa itu TCL, kemudian Nah, apa? Maksudnya nanti dia jawabannya itu apa? di Dia sini menjelaskan atau dia menyebutkan saja? menjelaskan Pak, menjelaskan. Baru kata tanyanya apa? Dia jelaskan dulu tentang apa itu TCL, kemudian dia sebutkan kelompok TCL apa-apa saja Pak. Berarti kalau saya cuma sebutkan saja, berarti saya salah. Termasuk masih kurang Pak. Baru pertanyaannya itu apa? Bukan jelaskan. Ya, bisa, bisa saja misalnya begini, apa misalnya kemudian ditambahkan jelaskan gitu atau jelaskan Ya, query yang masuk STM misalnya begitu itu kan lebih baik. Jadi kalau Bapak apa cuma saja bilang apa, berarti dia menyebutkan. Baik Pak. Ya. Nanti Jadi saya rubah Pak itu pertanyaan. Terima kasih Pak. Nah, ini yang saya mau maksud tadi. Ini enggak ada hotsnya. ya ini kan tidak hot Pak. Ini tidak hots. Karena apa? Kata apa? Itu maksud saya. Katanya apa? Itu maksud saya. Itu yang saya mau tanyakan sebetulnya pada akhirnya. Baik Pak. Makanya saya tanya, Poinnya hotsnya di mana? Kalau Bapak jelaskan saja, itu kan gampang. Tapi begitu Bapak dilihat tulisnya, sebetulnya tidak tertulis itu hotsnya. Iya, Itu Pak. maksud saya. Kalau yang bagian nomor 4 Pak, bagaimana? identifikasikan ya. Tapi bisa saja Bapak tambahkan di situ
jelaskan, misalnya begitu, tambahkan. Jadi identifikasi kadang-kadang hanya singkat-singkat, tapi kalau ada kata-kata jelaskan, nah, misalnya begitu. Ya. Identifikasi dan jelaskan, misalnya beda itu kan lebih Tapi lengkap lagi. ya, tapi host itu Pak bukan cuma menjelaskan ya. Ya, Ya, salah Pak. satunya Ya. begitu. Ya daripada begini. Ya silakan Pak Iwan lagi, yang lanjut lagi. Terima kasih, Pak. Ya, ya, saya kira bukan hanya kalau kalau seperti ini kan kata-kata hafalan Pak ya, belum rekonstruksi begitu ya, sesuai dengan apa, kalau hot itu kan C4 ke atas, jadi Bapak bisa ambil KKO ya, kata kerja operasional yang membuat semua soal-soal ini Pak masuk di dalam kategori yang C4 ke atas begitu ya. Baik, Kan Pak. Bapak bisa ambil dari kata-kata operasional Pak ya, di Ya, KKO Pak. Pak ya. Ya, Di saya kira begitu. Kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu Pak. Baik, Baik, baik Pak. Pak, Nanti mungkin saya rubah ya, soalnya. Terima kasih, Pak. ya. Jadi lihat kata-kata operasional ya Pak ya. Ya, Pak. Siap. Ya, ya. Baik Pak, mungkin ini waktunya juga hampir habis. Saya mungkin tanya yang terakhir ini Pak barangkali. Bapak kan membuat rencana evaluasi Pak ya. Ya, Pak. Ada. Apakah rencana evaluasi itu mungkin tidak usah ditampilkan Pak? Apakah rencana evaluasi itu pernah dipraktekkan Pak? Dipraktekkan, pernah digunakan? Baik. Saya jujur, Pak. Nanti selama ini saya belum menerapkan tentang evaluasi dan pembelajaran. Ya, Nanti di kuliah PPG ini baru memang saya dapat ilmu banyak ya. sekali bahwa selama ini saya punya model pembelajaran banyak sekali kekurangannya, Pak. Kalau untuk rencana evaluasi yang kemarin itu Pak, itu siapa yang sebaiknya menilai Pak? Nah, kebetulan di kita punya beda dengan kelompok B, Pak. Kita untuk rencana evaluasi tidak digunakan, langsung kita kirim, tidak Kalau begitu ya, digunakan, Pak. tidak digunakan ya Pak Ya, ya. beda Jadi dengan yang di kelompok B, ya, ada siswa, ada peserta lain yang sebagai ada penilai, Pak, pengamat Pak ya, pengamat, ya. observer Pak. Nah, baik Pak, kalau memang tidak digunakan, apakah ada waktu Bapak peer teaching ya, melakukan simulasi pembelajaran, adakah misalnya masukan-masukan atau saran-saran tanggapan terkait dengan eh, sintak-sintak yang apa Bapak lakukan selama peer teaching? Apakah ada masukan, ada kekurangan dan lain sebagainya, Pak? Baik, Pak, dari kemarin peer teaching memang ada masukan dari dosen. Contoh penggunaan video pembelajaran, saya menggunakan misalnya YouTube. Contoh dari evaluasi dari dosen. Contoh untuk memasukkan video pembelajaran, usahakan jangan masukkan mengenai penjelasan, langsung pada intinya. Kemudian dalam strategi pembelajaran diberitahukan contoh sintaks-sintaks juga harus kita perhatikan. Kemudian kebetulan di saya waktu saya berteaching langkah-langkahnya ada, tapi sudah saya masukkan, tetapi mungkin dari pengamatan dosen ada yang terlewatkan, Pak. Sehingga Ada yang terlewat. ya, Baik, Pak, tidak apa-apa. Jadi itu Pak ya, jadi sebetulnya instrumen evaluasi itu kan digunakan untuk melihat keterlaksanaannya itu apakah 100% atau ada yang kurang, itu kan terlihat dari situ. Baik Pak, mungkin waktunya sudah cukup ya Pak Ridwan ya. Ya Pak, ya Pak, ya siap. Baik Pak Undrat, mungkin sekian Pak Undrat ya pendalaman kami terkait dengan pengalaman Bapak ya. Saya berharap Bapak bisa lanjut. Kami berharap semua Bapak bisa lanjut dan menyelesaikan program PPG, sekaligus nanti ada ujian apa namanya itu yang terakhir itu ya Pak ya, ujian apa tuh namanya saya lupa. Mungkin supaya Bapak berhasil semua.
sehingga Bapak menjadi guru yang profesional begitu. Barangkali demikian Pak, silakan Bapak keluar dari room ini ya, mungkin Bapak bisa meninggalkan room ini. Stop record dulu.